Sudah direkod. Oke, makasih Pak. Sudah direkod. Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Dan mohon izin Bapak Ibu atas waktunya yang sangat singkat ini. Dan saya sendiri karena hanya dibatasi waktu hanya 20 menit. Dan mungkin nanti sisa waktunya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan, oleh Bu Tamami dan kawan-kawan, dan juga Pak Hadi. Eh, sebelum sesi acara, saya mau menjelaskan sedikit informasi bahwasanya di chatroom itu terkait dengan materi paparan yang saya sampaikan ini sudah saya share. Ada dua file, yang satu adalah berupa file kebijakan BUSD, dan yang kedua adalah link tautan terkait dengan penjelasan apa itu bahan ajar. Jadi itu sudah ada di link resminya Kemdikbud. Dan sebelumnya saya mohon izin share screen. Oke. Ini tampilan yang ada di layar. Mohon izin Mas Ali, tampilannya sudah tampil atau belum? Kalau sudah tampil boleh mengangguk aja. Pak Ali, tampil apa enggak? Kalau tampil mengganggu Mas. Pak Adi tampil ya? Sudah, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ali atas waktunya. Jadi ini rekan-rekan, untuk yang bos kinerja mutu baik, ini kita mengambil kemarin kan ada banyak permasalahan yang dibawa. Untuk lebih lanjut, mungkin dari paparan ini bisa disampaikan kepada sekolah-sekolah kenapa saya dapat dan kenapa saya tidak dapat. Jadi ini contoh-contoh hal yang terjadi terkait dengan perhitungan siapa yang mendapatkan bos kinerja mutu baik. Di sini ada klaster, jadi klaster satu, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Jadi berikut adalah kunci untuk mendapatkan bos capaian terbaik. Jadi saya lanjutkan ke materi webinar yang kali ini, bahan-bahan ini, dan insya Allah akan kami share untuk ruang lingkup terkait dengan bos kinerja mutu baik. Jadi, bos kinerja mutu baik adalah sebagai bentuk dukungan dan penghargaan atas peningkatan hasil belajar yang telah diraih. Ini syarat-syarat penerimanya, dan nilai nominalnya adalah untuk bos kinerja mutu baik adalah untuk SD 22.500.000, untuk yang SMP adalah 35 juta. Ini perolehan satuan biaya untuk bos kinerja. Karena untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung ke teknis karena waktu kita yang terbatas, tinggal sudah tanggal 19 dan kita harus bisa mempercepat terkait dengan proses pencairan. Terkait dengan pemanfaatan dana bos kinerja, kita melihat dari paparan yang ada di layar bahwasanya untuk bos kinerja mutu baik itu hanya ada dua poin, yaitu untuk pembelajaran dengan paradigma baru, dan yang kedua adalah perencanaan berbasis data. Jadi sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 63 tahun 2022. Jadi hanya ada dua poin, pembelajaran dengan paradigma baru dan perencanaan berbasis data. Berikutnya ini rekan-rekan harus tahu nih, apa yang harus menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan. Jadi memang hal ini semua adalah menjadi sebuah tarik ulur. Jadi mohon sebijaknya dalam menyusun sebuah RKA bos kinerja sebaiknya berdasarkan asas kebutuhan, bukan asas keinginan. Jadi kebutuhan itu kebutuhan apa yang harus kita lakukan dalam pembangunan sekolah. Ingat, dalam bos kinerja ini tidak mengakomodir untuk kita selalu ke belanja modal seperti pengecatan, beli gedung, atau beli ruangan, bangun musola, tidak. Tapi ingat, paradigma kita harus berubah menjadi paradigma baru. Yang pertama, komponen pembelajaran paradigma baru atau pembelajaran kurikulum merdeka yang difokuskan pada program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Nah, kata-kata ini harus kita telaah. Ingat, bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Ada dua poin, yaitu untuk memfasilitasi penguatan kompetensi dan pengembangan karakter, dan yang kedua, fasilitasi evaluasi pembelajaran berbasis rapot pendidikan. Nah, di sini kita memiliki sebuah poin nih. Untuk yang fasilitasi penguatan kompetensi, itu contoh kegiatan yang dilakukan adalah penyelenggaraan sosialisasi kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan. Ini poin yang pertama. Jadi penyelenggaraan
Jadi di poin pertama adalah penyelenggaraan sosialisasi kurikulum mereka di tingkat satuan pendidikan. Rekan-rekan sudah bisa menelaah nih kegiatan apa yang sosialisasi ini. Berarti kegiatan sosialisasi bisa melibatkan seluruh warga sekolah dan baik jajaran komite, orang tua, dan seterusnya, siswa. Pelatihan sumber belajar untuk guru dan kepala sekolah. Nih, penyediaan bahan ajar kurikulum merdeka, pelaksanaan program RUTS pencegahan perundungan ini yang tadi disosialisasikan di dinas. Hari ini ada kegiatan di Dosa Besar, terus project based learning terkait dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau project based learning terkait profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila di kegiatan P5 dan seterusnya. Tapi bukan untuk mengadakan kegiatan mengikuti lomba dan tapi ini hanya ada di ruang lingkup sekolah. Poin ini yang harus saya garis bawahi adalah penyediaan bahan ajar kurikulum. Rekan-rekan kan ingin tahu nih, apa saja sih Pak Nurul penyediaan bahan ajar kurikulum. Kalau kita melihat, mungkin saya tutup dari sini, saya tampilkan lagi sini. Alamatnya sudah ada di chatroom. Apa itu bahan ajar dan seterusnya. Ini. Jadi referensi bahan ajar, latihan asesmen, instrumen ini yang namanya bahan ajar. Dan bahan ajar itu sendiri bukan berlaku seperti ini. Bahan ajar dapat berupa cetak, artikel, boleh komik, boleh infografis, maupun non cetak. Non cetak itu adalah audio dan video. Ya, jadi contoh yang dilampirkan pada di bawah ini contoh buku murid, buku guru, dan yang di bawah ini ada video. Nah, video ini yang namanya bahan ajar. Saya ulangi, takutnya nanti setelah acara ini ramai di belakang. Bahan ajar itu apa? Silakan dibaca di pusat informasi kolaborasi Kemdikbud ini sudah dijelaskan oleh Kemdikbud terkait dengan contoh-contoh di preferensi mata bahan ajar dan sebagainya semua ada di sini. Jadi rekan-rekan bisa pelajari. Pak, kalau umpama untuk bahan ajar ini saya tidak perlu menganggarkan, silakan. Kalau memang mau dianggarkan juga silakan. Pak, saya butuh nih mau menyediakan non cetak berupa video dan supaya nanti kami sekolah kami itu memiliki referensi video pembelajaran, silakan. Jadi intinya kita sesuai dengan juknis yang ada, apa itu bahan ajar dan sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Oke, saya lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Kami sampaikan lagi. Jadi terkait dengan fasilitasi penguatan kompetensi dan pengembangan karakter, itu salah satunya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin nih yang dari Kemdikbud sudah kita siapkan. Jika ada hal yang ingin ditambahkan, silakan. Salah satunya itu. Jadi kalau kita melihat dari poin-poin ini, mungkin nanti yang terkait dengan belanja modal, kira-kira itu ada di penyediaan bahan ajar kurikulum. Mama saya mau menambah buku fiksi, Pak, terkait dengan terjadinya Gunung Semeru. Silakan. Umpama rekan-rekan mau membeli buku fiksi gimana Tempur Sari itu bisa menjadi suatu kecamatan yang bisa pecah dari Lumajang, silakan. Jadi intinya seperti itu. Berikutnya adalah terkait dengan pembelajaran praktik mubarak adalah fasilitasi evaluasi pembelajaran berbasis rapor pendidikan. Ini yang penting rekan-rekan. Jadi di poin B berarti ada pertemuan rutin dan refleksi berkala dengan mitra pembangunan atau komunitas belajar terkait dengan pembelajaran. Di peringatan poin ini kan ada namanya komunitas belajar. Dan insya Allah di Lumajang sudah mulai bergeliat nih terkait dengan kumpul-kumpul yang sudah dibentuk di masing-masing kecamatan. Kalau mau mengadakan pertemuan rutin, oh di sekolah saya, biasanya di Tempur Sari nih, saya mau mengadakan kegiatan atau di Lumajang, mengadakan kegiatan terkait kumpul, saya memfasilitasi silakan. Jadi rekan-rekan sudah tahu sendiri kalau memfasilitasi berarti menyediakan mulai dari snack atau makan minum dan seterusnya. Berikutnya adalah 2 poin berikutnya, indikator utama adalah perencanaan berbasis data pada satuan pendidikan. Di poin ini ada 2 item nih, penguatan manajemen tata kelola satuan pendidikan. Tentunya kegiatan refleksi satuan pendidikan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh ekosistem satuan pendidikan. Penyusunan tata tertib, jadi mungkin ada rapat dinas, terus pelaksanaan koordinasi satuan pendidikan dengan pemangku kepentingan dalam rangka penguatan tata kelola sekolah. Artinya ada rapat koordinasi di SD dengan mengundang
dari puskesmas, dari kecamatan, atau mungkin mengundang dari Korwil itu sendiri, dan seterusnya. Jadi, itu salah satu kegiatan penguatan manajemen tata kelola satuan pendidikan. Berikutnya adalah penguatan kapasitas sumber daya tata kelola satuan pendidikan. Adalah pelatihan tata kelola satuan pendidikan untuk tenaga kependidikan. Contoh nih, di Tempur Sari ada 3 sekolah mau mengadakan kegiatan bersama nih untuk tenaga kependidikan, artinya untuk operator atau tenaga administrasi. Contohnya dalam penyusunan RKAS, berarti nanti mendatangkan Mas Ali dan Mas Ali memberi pemaparan dan sebagainya atau kegiatan bersama itu silakan. Tapi khusus untuk tenaga kependidikan. Artinya yang dihadirkan itu adalah bukan unsur dari guru. Jadi contoh seperti Mbak Ita atau yang lain itu nggak boleh karena dia adalah tidak bodinya adalah sebagai guru. Jadi yang dihadirkan itu adalah non guru. Ini catatan ya Mas Ali ya. Terus berikutnya identifikasi survei evaluasi diri satuan pendidikan. Artinya survei evaluasi diri satuan pendidikan ini adalah pembahasan analisis perencanaan berbasis data menggunakan rapor pendidikan. Contoh, di sekolah mau mengadakan kegiatan 3 hari penuh dengan menghadirkan narasumber untuk menyusun sebuah RKT dan RKAS, mengupas terkait dengan rapor pendidikan tahun 2023 untuk membuat RKT dan RKAS tahun 2024. Boleh dianggarkan di situ. Jadi setelah melakukan dari poin-poin ini, rekan-rekan kan bisa melihat nih, jangan sampai ada pertanyaan, Pak saya mau beli laptop ya, ini yang sering senang ditanyakan biasanya rekan-rekan. Pak saya mau beli komputer, kalau kita melihat dari poin-poin ini, hanya ada untuk belanja modal di poin penyediaan bahan ajar kurikulum merdeka. Jadi bahan ajar, ingat ini, berarti tadi bahan ajar yang berupa teks maupun non-teks. Kalau teks itu boleh dari buku, bacaan, fiksi, terkomik, dan lain-lain. Kalau non-teks berarti berupa audio atau video. Jadi itu belanja modalnya hanya di sana. Jadi tidak bisa lintas ke yang lain kalau kita membaca dari poin-poin juknis yang sudah kita sampaikan. Sehingga ini sedikit informasi dan kami yakin dan kami titip kepada rekan-rekan silakan dari poin-poin ini didrop-down menjadi sebuah kegiatan dan menjadi sebuah kode rekening. Kalau kita melihat dari 2 indikator utama sehingga kita bisa melihat, mohon izin, kita bisa melihat bahwasanya referensi yang ada kinerja berkemajuan baik itu di sini. Jadi di atasnya itu nanti akan kelihatan seperti yang tadi kami paparkan. Silakan rekan-rekan nanti menyiapkan sebuah fasilitasi atau sebuah contoh kegiatan apa yang akan dilakukan dan insya Allah nanti akan dipandu lebih lanjut oleh rekan kami Bu Hutamami. Mungkin itu dari saya karena waktu yang terbatas dan kami ingatkan lagi dan ya rekan-rekan disesuaikan dengan yang tadi setelah kita paparkan dan insya Allah ini akan kami share di grup atau mungkin kami share di chat room. Makasih mungkin waktu dan tempat kami persilakan ke Pak Adi, si host. Dan mohon maaf Pak Adi, mungkin saya buka satu penanya aja, satu. Mungkin sebelum kami mengakhiri. Sebelum dilanjutkan ke materi Mbak Utamami. Terima kasih. Oke, oke siap. Terima kasih Pak Nurul. Mohon kepada teman-teman yang ada di ruang ini, satu saja yang bisa mewakili dari semua rekan-rekan lembaga untuk menanyakan sesuatu apa yang masih kurang mengerti dan kurang jelas. Oke, monggo dari siapa bisa raise hand. Monggo dari rekan-rekan yang mau bertanya di unmute. Oke, monggo mungkin dari Pak Thohir apa yang mau ditanyakan atau mungkin kurang jelas.
Monggo sudah jelas semua berarti ini ya, kalau nggak ada yang bertanya. Monggo rekan-rekan, berarti sudah jelas ini ya. Berarti kalau nggak ada pertanyaan, mungkin itu sudah saya share di chat room Pak Adi. Untuk materinya itu BOSP kinerja kemajuan terbaik sudah ada di grup ya. Oke, siap. Materinya sudah besar ya. Oke. Iya. Itu poin-poin yang bisa dianggarkan oleh rekan-rekan itu sudah ada di chat room. Jadi itu poin-poinnya apa saja dari 2 indikator prioritas dan 4 subindikator. Jadi mungkin seperti itu Pak Haji. Oke, terima kasih Pak Nurul. Oke, berarti sudah saya pastikan dari lembaga yang mendapatkan kinerja ini sudah mengisi dan saya yakin sudah bisa mengerjakan. Alhamdulillah. Oke, mohon mungkin kepada Bapak Ibu untuk mungkin dari satu yang sudah punya beberapa rekan semuanya untuk membuat grup WA untuk mempermudah kita memberikan informasi karena secara ini nanti akan disampaikan oleh Bu Mami untuk masalah pengumpulan RKS nanti apa. Monggo dari Bu Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mohon izin, saya sedikit menyampaikan terkait teknis pelaksanaan penyusunan RKS-nya. Karena kebetulan saat ini untuk SD SMP kan momen verifikasi PAK ya, dan ini akan berakhir tanggal 21 besok. Kemudian terkait pencairan pos reguler ataupun pos kinerja, ini rencana akan kami serentakkan. Perbuknya akan kami buat jadi satu sekitar tanggal 23 kalau sesuai dengan target awal kita. Jadi nanti untuk rekan-rekan saat penyusunan RKS ini kami tidak langsung mengarah ke penyusunan pada aplikasi, tetapi akan kami berikan format Excel yang nantinya panjenengan isi terkait belanjanya. Di sana akan muncul rekapan belanja per jenis belanja. Pak Haji bisa di-share-kan file Excel-nya? Sambil menunggu file dari Pak Haji, ini ada nama lembaga dan juga besaran pagu yang diterima oleh masing-masing lembaga penerima bus kinerja. Untuk yang SD itu 22.500.000, sedangkan yang SMP 35 juta. Dan untuk peruntukannya sudah disampaikan secara gamblang tadi oleh Mas Nurul. Kemudian untuk penyusunan RKS-nya, nanti panjenengan sementara bisa membuat manual dulu. Penting bagi kami karena kami harus segera mengusulkan perbuknya bersamaan dengan PAK bos reguler. Yaitu nanti kami meminta rekapan jenis belanja yang terdiri dari barang dan jasa. Kemudian ada buku ya. Untuk yang peralatan dan mesin kalau tidak ada, jadi hanya buku dan juga barang dan jasa. Ini file Excel yang nanti akan kami bagikan lewat grup. Jadi nanti saya mohon untuk satu orang untuk koordinir lembaga-lembaga yang menerima bos kinerja ini. Kita buat grup
agar kami dapat memberikan informasi melalui grup yang khusus memang penerima bus kinerja. Akan kami bagikan terkait referensi kegiatan baik SD ataupun SMP. Bisa minta tolong ya dibuatkan grup ini. Sing PPH iku sing dikalikan 6% iki jumlah kotone. Ya Bu. Untuk iki Tapi mau itu ya Bu. Iya tapi nggak bisa tak PPH. Nanti akan kami buatkan link untuk pengisian rekapnya. Untuk yang format Excel ini, dengan bisa isi dari link yang kami bagikan. Ini kan daftar penerima lembur UPAI. No. Sejauh ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Laporan tugas lembur ambil. Nggih. Tadi ada yang tanya. Nggih, saya mau tanya. Bu Tamami. Oh iya, monggo, Mbak. Ya Nggih, saya Bu. se- Oh ya wis gantian. Gantian ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Perkenalkan saya dari SD Kreatif, mau tanya Bu, untuk sekolah saya bos kinerjanya kan sudah mau dibuat untuk portal sekolah, kemarin sudah launching, apakah bisa Bu Tamami? Portal sekolah. Untuk aplikasi, iya, untuk aplikasi karena sudah launching kemarin. Pemanfaatannya apa, Mbak? Pemanfaatannya untuk rapor digital siswa. Rapor digital siswa. Iya, Ya, ini kalau tadi kan yang diperkenalkan kan untuk PBB sama ini ya. Yang tadi apa itu? Bahan ajar ya. Ini iya, bahan ajar. bahan ajar. Ini kira-kira untuk yang dengan sebutkan portal tadi, apakah ini sesuai dengan peruntukan yang 2 poin tadi, Mbak? Kayaknya sesuai dengan rapot pendidikannya mungkin Bu. Di PBB-nya. Nggih, Portal, bentar. Mas Lurus. iya. Itu kan nggak ngerti gini. Pokoknya akhirnya kan di ngomong tanda tangan ini. Ini kok penerima siapa? Aku kan. Aku sih tanda tangan. Berarti digawe Pak Daminto sama Pak Nadi. Kok lorong mau tanda tangan salah satu aja. Oh ya Pak Ari, Pak Ari. Ya enggak salah satu. Kan kwitansi ini mek siji. Iya, berarti Pak Ari tok apa Pak Daminto tok? Orang ini satu dia. Ya, oke. Yang terkait dengan aplikasi, oke, nanti kita kaji lagi untuk di materi itu ada kabinet perusahaan bisa masuk di fasilitasi evaluasi pembelajaran rapor pendidikan di maksudnya. Nggih. Napa bisa? Oke, nanti kita kaji dulu. Ini kita kaji dulu. Ini bisa masuk apa enggak di aplikasi? Nah, kita bisa masuk di rekening. Itu nanti kita kaji dulu. Iya, Pak. Aplikasi nggih. Nggih, nggih. Terus konfirmasi lagi nggih. Kami juga rekening dan kegiatan yang itu terlebih dahulu, Mbak. Untuk menentukan bahwa ini bisa dan tidaknya, kami juga harus melihat referensi yang ada di rekening dan juga pada kegiatan. Jadi sambil menunggu langsung informasikan lebih lanjut, mungkin bisa japri dengan saya nanti ya. Nggih, nggih. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, Mbak. Oke, untuk yang lain? Iya Bu, saya mau tanya. Nggih. Iya, tadi kan di sini ada ini untuk pertemuan rutin dan refleksi berkala dengan mitra pembangunan atau komunitas belajar ya Bu ya. Itu kemarin di Bosrek itu saya sudah ada. Mau saya tambahin lagi di Boskin ini boleh apa tidak Bu? Ulang pertanyaannya, Mbak. Bu. Berarti kemarin sudah sempat dianggarkan di Iya, Bu. Ya. Ruang lain. Jadi sama persis kegiatan yang dianggarkan. Kalau kemarin
kemarin itu pertemuan rutinnya dalam bentuk ini, Bu. Apa maminnya? Kalau rencananya SPPD-nya gitu boleh apa enggak, Bu? Dinas kemana Mbak kegiatan ini kalau ada SPPD-nya Mbak? Kenapa, Bu? Perjalanan dinas ini rencananya mau perjalanan dinas kemana terkait kegiatan ini? Oh, kalau dari muter 1 ke muter 5 gitu, kan jaraknya lebih dari 2 kilo. Yang pertama untuk yang SPPD sendiri persyaratannya itu bukan 2 kilo tetapi lebih dari 5 kilo Mbak Yanti. Oh, iya, Bu. Data perjalanan dinas. Kemudian yang kedua nanti seperti apa konsep kegiatannya? Apa harus memang dilakukan di luar lembaga atau bisa dimaksimalkan di dalam lembaga sendiri? Kalau memang yang seperti kemarin dirasa masih kurang mendatangkan itu ya yang konsumsi tadi, monggo bisa ditambahkan. Kalau memang satu kali masih kurang. Oh, Betul ya Mbak Yanti ya? iya, Bu. Berarti nanti satu lagi, Bu. Kalau untuk bahan ajar tadi kan belanja modal buku ya, Bu ya. Kan rencananya ini cairnya tanggal 23 Oktober ya, Bu. Berarti Ya. untuk buku itu harus segera kita pesan, kita siplahkan ya, Bu ya. Ya, benar. Jadi kenapa tadi saya beri batasan ini ya terkait untuk RKS-nya tidak langsung kita entry di aplikasi. Salah satunya kita mengejar supaya segera bisa dicairkan dan dibelanjakan, Mbak. Jadi nanti kalau memang lembaga mau mengadakan buku, silakan memanfaatkan sebisa mungkin memanfaatkan yang sudah ada di SSH. Nanti akan kami share. Kemudian segera dimasukkan di rekapan yang juga akan kami share melalui grup nanti. Jadi rekapannya di sana itu nanti data yang akan kami kunci begitu masuk di aplikasi. Kita tidak boleh bergeser lagi karena data akan kami berikan ke DPKD untuk diterbitkan. Ya. Mbak. Jadi direng-reng dulu. Semua lembaga kalau bisa masuk di aplikasi persis, bukan kalau bisa, tetapi harus persis dengan yang jenengan entrikan. Ini kami beri batasan waktu sampai tanggal 20. Ya, di tanggal 20 untuk rekapan. Besok. Ya, besok hari Jumat ya. Ya. Karena tanggal 23 ini karena sudah penerbitan untuk perbuknya. Jadi sebisa mungkin besok ini sudah harus masuk. Jadi manfaatkan SSH yang sudah ada di markas. Halo. Ya, ini kira-kira dari anggota grup ada yang bisa menjadi koordinator untuk pembentukan grup? Sudah ya? Oh iya. Nanti akan kami share di sana. Sudah Pak Hadi, sudah di-share-kan? Sudah, Bu. Kami sudah ada, Bu. Ya, Bu. Yang referensinya kemudian termasuk SSH-nya Pak Hadi ya? Oh, iya, oke. Kita jarak masukan. Ya Bapak Ibu ada yang ditanyakan satu lagi mungkin? Karena kebetulan saat ini kami juga sedang verifikasi PAK, jadi tidak bisa terlalu lama. Mohon maaf Bapak Ibu. Saiki anu wis esuk ngumpulno. Bu, kamu suara saya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau panjenengan mau cepat, memang kita diberi batasan waktu hanya sampai tanggal 23. Kalau melebihi itu mungkin tidak tahu saya pergeseran lagi di DPKD itu kapan. Tidak bisa memastikan waktunya. Karena juga sudah Bapak Ibu tinggal bulan ini. Harapan kami bisa bareng-bareng dengan reguler untuk pencairan sehingga untuk rekapan harus segera kami setorkan ke DPKD. Tapi kalau mau mulai lagi, ya itu tadi kami tidak bisa memastikan lagi waktunya kapan untuk dibuka lagi pembicaraan. Yeah. Jadi jangan usahakan maksimal dulu besok bisa masuk semua. Tapi kalau ada satu dua mungkin yang harus segera menghubungi kami agar kami juga bisa memberikan solusi kalau ada permasalahan. Bapak Ibu?
Ampun, Pak Udin, sudah tidak ada yang bertanya kayaknya Pak Udin. Yang disampaikan dari kami untuk mengejar pencairan di tahun di tanggal 23, 24, 25 dan seterusnya. Dan ini kenapa? Kalau kita molor lagi, otomatis kita pencairannya menjadi 9. Jadi mohon maaf pada rekan-rekan yang ada di Zoom, karena waktu yang kita sudah dibatas 23 itu harus sudah fix, yang mana pada dinas pendidikan 21, 22 itu kita sudah merekap dan harus KB. Setelah itu tanggal 23 selesai baru kita. Jadi itu. Jadi yang jelas untuk misalnya ini masih saya buatkan Google Drive. Mohon untuk rekan-rekan yang belum masuk di link chat grup untuk segera masuk di chat grup yang sudah saya bagikan di chat. Nah, itu monggo semua masuk terlebih dahulu, nanti kita sampaikan informasi lebih lanjut di sana. Dan saya buatkan draft untuk rekap belanjanya. Dan kita besok sudah harus fix, kita rekap, kita setor ke BPKD, kita tanggal 23, 24 bisa mencairkan. Jadi itu ya, mohon maaf ya rekan-rekan karena waktunya juga mendesak, juga dioyo-oyo, bahasanya kita kerja terus tidak bahaya. Penonton pikir sih sudah lero besok. Nah, gimana? Oke, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi mohon yang masih belum masuk grup, yang dapat bos BUSP atau bos kinerja baik berkinerja baik, itu monggo disampaikan belum masuk di link chat with draftnya nanti. Di situ juga sudah ada sudah saya upload untuk kayaknya untuk mempermudah Bapak Ibu mengerjakan rekapannya, jadi nanti biar sesuai atau sama yang ada di Arkas 4. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Bapak Ibu, monggo. Pak, permisi mau tanya, untuk linknya di mana nggih? Link apa nih Bu? Link terus jenengan niku. Yang chat grup tak Bu? Nggih, soalnya saya belum masuk. Tadi dimasukkan. Enggak. Sudah apa ya?
Oh iya bener. Oke, bisa nggak? Ini masih ada yang masuk di grup masih 77 dari 102 peserta. Kalau sudah jelas, kita di sini boleh masuk di nah, kalau sudah jelas berarti ini sudah untuk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Pada siang sore ini, saya kira kegiatannya sudah selesai. Nanti bisa disambung di grup WhatsApp. Apabila ada yang masih ini, nanti bisa chat di grup WhatsApp. Untuk itu, acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Demikian tadi acara kegiatan Zoom untuk persiapan pembuatan RKA Buah Kinerja Berkemajuan Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti